Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Izunisa, NIM U 2019-1021. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika Ferdinand de Saussure. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan biografi singkat Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, beliau berkebangsaan Swiss, lahir pada tanggal 26 November 1857 di Jenewa, Swiss. Beliau wafat pada tanggal 22 Februari 1913 pada usia ke-55 tahun. Beliau juga ahli bahasa linguistik. Beliau mempunyai sumbangsih yang besar dalam pemikiran, filsafat, bahasa. Lalu beliau juga mendapatkan gelar doktor pada usia ke-21 tahun. Awal mula pada abad ke-19, para ahli bahasa melakukan kajian bahasa-bahasa yang punah dengan menggunakan pendekatan historis. Tetapi di sini Saussure tidak terlalu menyukai karena menurut Saussure yang paling penting adalah konteks bahasa yang digunakan pada zaman sekarang. Contohnya seperti ini. Contohnya kata jumlah. Nah, kata jumlah ini diteliti, dianalisis digunakan untuk apa, atau kata jumlah ini simbol apa begitu. Contohnya seperti itu. Lalu teori yang terkenal adalah teori strukturalisme bahasa. Strukturalisme bahasa ini menurut Saussure, setiap bahasa memiliki struktur yang baku, rapi, dan solid, dan aturan yang memikat untuk setiap tanda bahasa, sehingga lahirlah ilmu morfologi, gramatika, dan sintaksis, dan lain sebagainya begitu. Strukturalisme bahasa juga bisa dikatakan dengan strukturalisme tanda. Jadi bahasa ini adalah tanda. Atau sebelum ke konsep teori semiotika Ferdinand de Saussure, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa itu sendiri. Bahasa adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan tertentu. Karena itu menurut Saussure ada struktur yang mengikat dalam setiap tanda. Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep teori semiotika. Yang pertama, signifier dan signified. Yang kedua, language dan parol. Yang ketiga, sinkronik dan diakronik. Yang keempat, sintagmatik dan paradigmatik. Oke, yang pertama, signifier dan signified. Signifier adalah penanda, yaitu bentuk formal yang menandai segala sesuatu yang dapat langsung diserap, seperti bunyi, tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Kalau signified atau petanda, yaitu konsep dibalik penanda tersebut atau ungkapan atau arti dibalik penanda tersebut. Contohnya seperti lampu merah. Lampu merah perintah untuk berhenti. Jadi lampu merah ini contoh dari signifier, dan perintah untuk berhenti contoh dari signified. Begitu. Yang kedua, language dan parol. Language adalah sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan telah disepakati bersama oleh pengguna bahasa itu sendiri. Terus sifatnya sosial dan sistem kebahasaannya itu resmi. Jadi seperti ada struktur bahasa SPOK atau SPO. Kalau parol, praktek berbahasa di dalam kehidupan bermasyarakat atau sifatnya individu. Begitu. Contohnya seperti ini. Contohnya saya beli kopi 1, SPOK. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau bisa SPO, saya beli kopi, begitu. Nah, itu contoh dari language. Kalau contoh dari parol, misalnya kita ada di warung kopi, kita hanya bilang, Bu, kopi 1, Mbak, kopi. Nah, begitu. Jadi tidak usah dijelaskan, saya minum kopi, saya beli kopi, begitu, tidak usah. Jadi kalau kita langsung bilang, Mbak, beli kopi, Mbak, kopi 1. Nah, pendengar akan langsung menangkap bahwa orang ini minum kopi, begitu. Konsep yang ketiga adalah diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah studi bahasa dari waktu ke waktu tanpa ada batasan.
Sinkronik adalah studi bahasa dari kurun waktu tertentu atau mengkaji bahasa pada saat ini. Contohnya diakronik dan sinkronik. Kata berdandan. Kata berdandan atau dandan itu kata yang sudah ada pada zaman dahulu sampai sekarang masih digunakan. Berdandan adalah mempercantik diri seperti itu. Itu contoh kata dari diakronik. Nah, kalau kata sinkronik itu glow up. Glow up itu kata yang digunakan pada zaman baru-baru ini, zaman sekarang. Jadi glow up itu sama artinya seperti dandan. Jadi sama-sama dandan, sama-sama maknanya mempercantik diri, tapi bahasanya berbeda. Kalau zaman dulu sampai sekarang masih digunakan dengan kata dandan. Kalau zaman sekarang baru-baru ini digunakan dengan kata glow up gitu. Yang digunakan pada anak-anak muda zaman sekarang gitu. Teori keempat adalah sintagmatik dan paradigmatik. Relasi sintagmatik tidak bisa dipertukarkan dengan yang lain karena bisa merubah makna gitu. Kalau paradigmatik memungkinkan dan bisa dipertukarkan, bahkan bisa dihubungkan walaupun masing-masing makna itu berbeda. Jadi sama-sama menjadi objek. Langsung pada contohnya ada kalimat Rara pergi ke dokter gigi. Akan memunculkan makna bahwa Rara sakit gigi dan pergi ke dokter gigi gitu. Itu adalah contoh sintagmatik dan tidak bisa dipertukarkan. Misalnya kalau dipertukarkan dokter gigi yang sakit gigi pergi ke Rara. Nah, di situ tidak bisa dipertukarkan. Yaitu itu jadi Rara pergi ke dokter gigi itu adalah contoh sintagmatik. Kalau contoh dari paradigmatik, contohnya Rara bermain catur. Di sini bisa dipertukarkan seperti catur dimainkan oleh Rara begitu. Bisa dipertukarkan dan sama-sama menjadi objek. Itu adalah contoh dari paradigmatik. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori semiotika Ferdinand de Saussure. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.